Sebenarnya kalau bisa ditarik benang merahnya, kesimpulan dari kebebasan yang nggak bablas itu seperti apa sih? Terutama dalam bersosial media, ada 4 hal kalau boleh diingetin lagi. Ada yang inget yang pertama apa? Informasi. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, harus ada kritik. Nah sekarang saya mau tanya nih, yang di sebelah sini, konten terakhir yang diposting ada 4 hal itu nggak? Ada, luar biasa. Tepuk tangan. Yang ini saya nggak yakin nih punya sosial media nih. Ada, punya sosial media. Nama sosial medianya apa? Instagram Taufik Iyayat. Oke, di follow ya guys. Berapa followermu? Eh, Berapa followermu di IG? Lebih sedikit dari kita. 11.000. 2.400 Ustaz. Wah, hebat. 2.400. Anak Ini berarti komunikasi. Fakultas Hukum Ustaz. Oke. Fakultas Hukum. Konten apa yang diposting Ya. biasanya sama anak hukum? Oke. Mohon izin Ustaz menjawab postingan terakhir saya di Instagram terkait dengan pasal 116 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni terkait dengan kita harus pelan-pelan ketika terjadi hujan atau genangan Ustaz. Ya. Jadi ya Dede sekalian, supaya kau dilirik orang, buatlah konten yang sesuai dengan ilmumu. Itu supaya apa? Konsisten. Orang begitu mau cari isu agama, dia cari ini. Ya. Nah, kamu sekarang lagi sekolah, maka buatlah tulisan-tulisan player yang memberikan edukasi kepada orang tentang hukum. Ya, Itu betul. bagus sekali itu. Konsisten misalnya minggu ini belajar hukum hari pertama. Nah, kau kasih keterangan. Lebih bagus kalau kamu jelaskan, bikin video. Pakai video nggak? Pakai gambar ilustrasi saja Ustaz. Gambar juga? Harus kau percaya diri, bikin kau video. Oh siap Ustaz, insya Allah. Orang itu, karena kamu bukan artis, orang tidak peduli muka. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Yang dia butuhkan adalah Ilmu. ilmumu Informasinya, tentang hukum. Akhirnya besok-besok ada orang mau perlu informasi tentang hukum, orang ini pakar ini. Konten kreatornya Pakar. yang ini. Kenapa dia pakar? Dia sudah anak fakultas hukum dan dia kuasai ilmunya. Beda pakar rumbang. Nah, apa tuh Pak Ustaz? Pakar rumbang. Pakar rumbang? Bukan dia ahli hukum, Tapi? bukan sekolah hukum, tapi selalu mau bicara hukum. Bukan salah, tapi tidak tepat. Ya, coba kau lakukan dan konsisten, insya Allah. Kau Viral. kuasai ilmumu dan kau akan dapat faedah dari situ. Amin. Ya, coba dia makan. Iya, Ya. iya. Ini udah bener ya Pak Ustaz tapi ya? Ya, Yang dibikin beliau udah benar ya? sudah betul. sudah betul. Dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Mantap. Nah, Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sayang saya lupa sampaikan tadi sama pimpinan rektor. Di IAIN Parepare saya bagikan 10 beasiswa. Di UIN Alauddin kemarin juga 10 mahasiswa. Di Universitas Hasanuddin ini saya akan bagikan 15 beasiswa. Pendidikan sarjana. Syarat prioritas utamanya adalah yang masih kategori masuk kategori anak yatim piatu. Ada yatim piatu di sini? Ada, bukan Yatim kameramen piatu. dong. Nah, kau Kameramen dapat. nggak angkat tangan. Langsung masuk otomatis kamu dapat. Dari fakultas mana? Keperawatan. Perawatan. Kami biayai. Masya Minimal Allah. 10 juta 1 tahun. Oke. Tuh, ada lagi. Wah ini kelihatannya udah bukan Dia mahasiswa. bukan menerima beasiswa tapi memberikan beasiswa. Nah, Ya. Ada Oh, lagi. ada Pak Sawedi Muhammad di sini. Atas nama yayasan yang saya bina, sampaikan kepada Pak Rektor, Ustadz Das'ad Latif memberikan bantuan beasiswa kepada anak Unhas 15 orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi 20 atau 25, insya Allah. Ya. amin. Sampai sarjana. Masya Allah, sampai sarjana loh. Ya. Ini yang jadi Ya. amal jariah ya Pak Ustadz. Insya Allah ya Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan semoga jadi berkah juga buat Ustadz dan juga buat para penerima beasiswanya. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan Pak Ustadz buat rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Silakan. Boleh, Ada ya? yang mau bertanya? Biasanya kalau mahasiswa tuh selalu ada ide-ide segar, ada diskusi-diskusi seru. Yang mau bertanya
Silakan, maju aja Mas. Sini Mas. Sini kok, coba kok. Ya, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum. Sorry. Baru pembukaan. Sorry. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dandis. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz terkait dengan tadi kita bahas tentang pendidikan, yaitu adalah bagaimana hukumnya jika kita memiliki keyakinan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini S2 karena saya S1 Ustadz, tetapi beban biaya itu masih diberikan kepada orang tua dengan alasan bahwa kita sibuk, tidak bisa membagi waktu untuk mencari biaya sendiri dan menuntut ilmu. Jadi hukumnya bagaimana ketika biaya itu masih kita limpahkan kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik. Nah, sedikit di sini saja. Jangan kau dulu pergi supaya lama tongko nak kena kamera. Ya toh? Pertama, kamu ngomong dulu ke orang tuamu. Kalau dia merasa, dega gak masalah nak, masih sekolah kok, iya pun urusan. Ongkosokmu, lanjutkan. Dengan catatan, kalau kau sudah dapat izin dan biaya dari orang tuamu, jangan kecewakan. Minimal tiap semester, kau ada report, laporan ke orang tuamu, Pak, ini IP ku 2,1. Tapi jangan maki dulu marah, baru semester 1, baru kak beradaptasi. Insya Allah semester depan saya janji akan lebih tinggi dari ini. 2, kalau ternyata orang tuamu bilang, jak nanak genet itu S1, S2 tunda mi dulu, kerja mako dulu nak. Kalau sudah kerja, ada balik waktu dan masih mau ke sekolah, baru ke sekolah. Ya, yang ketiga, kalau ternyata kamu mampu cari nafkah sambil sekolah, lebih bagus. Jangan kau bilang tidak ada waktu antara belajar dan cari nafkah. Itu orang pemalas itu. Zaman sekarang dengan teknologi lebih gampang ya Pak Ustadz? Saya bos. Oh iya Pak Ustadz. Kalau dilihat ekonomi bapakku, tidak mungkin saya bisa sarjana. Tidak mungkin. Kalau lihat ini kecil, tidak mungkin saya punya banyak gelar. Kau tahu banyak gelarku toh? Banyak Ustaz. 5. Tapi istriku 1. Astagfirullahaladzim. Ya Pak. Toh? Apa? Tekad. Masa Allah tidak bantu kita kalau niat kita baik? Maka tekad itu yang harus bagus. Sudah itu jangan kau jangan lupa kau curhat kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya menuntut ilmu. Karena inilah yang bisa kulakukan untuk membahagiakan orang tuaku. Ya Allah, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini, aku terangkat derajatku seperti janjimu. Orang beriman berilmu terangkat. Ini bisa kulakukan ya Allah. Saya tidak bisa mendaftar sepak bola. Tidak bisa saya angkat derajatku dengan main bola di PSSI. Apalagi PSM, tidak ada lapangan nah. Itu. Nah, tidak mungkin juga saya masuk pencak silat. Nah baru karena lihat orang dipak jatuh mak. Satu-satunya cara yang paling kukuasai Allah, menuntut ilmu. Minta doa. Kalau Allah yang kabulkan doamu, kecil itu harapanmu deh. Cuma yang jadi masalah, tekad kita rendah, akhlak kita gabung-gabung batil, malas berdoa, maksiat jalan. Nah, kalau kau istiqamah memelihara syariah, istiqamah dalam kebaikan, baik ibadahmu, teguh kau ke dalam belajar, maka mahmuda, Allah angkat derajatmu. Masya Allah, dahsyat sekali. Udah kejawab ya bro? Sudah. Sudah ya? Udah gak punya masalah lagi ya? Alhamdulillah sejauh ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya udah kalau begitu silahkan kembali berikan tepuk tangan dong. Sependek pengetahuan saya Ustadz, itu kan kita dilarang dalam berpacaran dalam Islam. Nah, ada keinginan tersendiri. Jujur Ustadz, saya punya pacar. 1, 2. Mencerahnya baru kau bilang haram.